Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya dan teman kelompok saya akan memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami yang berjudul mengelola kelas dengan beragam tingkat kemampuan dan materi pertama akan berarti materi kedua admin, materi ketiga materi belajar, dan materi terakhir periodika akademik. Baik, untuk habiskan waktu, materi pertama dipersilakan. Pendahuluan. Mengelola kelas dengan beragam tingkat kemampuan emosional merupakan tantangan yang dihadapi oleh banyak siswa. Setiap siswa memiliki kepribadian, latar belakang, dan pengalaman yang berbeda yang mempengaruhi cara mereka merespon situasi sosial, belajar, dan berinteraksi dengan teman-teman sekelas. Beberapa siswa mungkin lebih mudah mengendalikan emosi mereka, sementara yang lain mungkin menunjukkan reaksi yang lebih intens atau kesulitan dalam menghadapi tekanan emosional. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk memiliki pengalaman yang mendalam mengenai pengelolaan emosional agar dapat menciptakan lingkungan yang belajar yang inklusif, aman, dan mendukung perkembangan emosional siswa. Strategi pengelolaan kelas yang efektif harus mencakup pendekatan yang dapat mengenali dan menghargai perbedaan kemampuan emosional di antara siswa. Pembahasan teori dan analisis masalah. A. Teori behavioristik. Behaviorisme menekankan pentingnya stimulus dan respon dalam proses pembelajaran. Dalam konteks kelas yang inklusif, teori ini bisa diterapkan melalui penggunaan penguatan positif dan konsistensi dalam pemberian umpan balik. Strategi pengelolaan kelas. Guru dapat memberikan penguatan positif seperti pujian atau hadiah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, seperti kerjasama antar siswa atau keberhasilan dalam tugas tertentu. Untuk siswa yang membutuhkan perhatian lebih, pendekatan dengan penguatan negatif, misalnya konsekuensi atas perilaku yang tidak diinginkan, bisa diterapkan secara proporsional. B. Teori kognitif. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi, membangun pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Pembelajaran kognitif melibatkan pemahaman, perhatian, memori, dan pengambilan keputusan. Strategi pengelolaan kelas. Guru dapat menggunakan strategi pemecahan masalah yang mengajarkan siswa bagaimana mengorganisir informasi, berpikir secara kritis, dan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam situasi baru. Pendekatan ini penting untuk mendukung siswa dengan berbagai tingkat kemampuan kognitif. C. Teori humanistik. Teori ini lebih menekankan pada kebutuhan psikologis dan emosional siswa, serta motivasi intrinsik dalam belajar. Abraham Maslow dan Carl Rogers adalah tokoh yang mempopulerkan teori ini, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung kebutuhan dasar seperti rasa aman, dihargai, dan diterima. Strategi pengelolaan kelas. Guru dapat menciptakan iklim kelas yang mendukung keberagaman, menghargai perasaan siswa, dan memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan diri. Dengan mendengarkan dan memahami kebutuhan emosional siswa, guru dapat lebih efektif dalam mengelola dinamika kelas. Perbedaan individu. A. Gaya belajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda, yang dapat dibagi menjadi beberapa kategori umum: visual, auditorial, kinestetik,
dan membaca atau menulis. Mengingat adanya perbedaan ini, pendekatan pembelajaran harus menyesuaikan dengan gaya belajar siswa untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar. Strategi pengelolaan kelas pengelolaan kelas. Guru bisa mengidentifikasi metode pengajaran untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar seperti menggunakan media visual atau gambar, grafik atau video, diskusi verbal, kegiatan praktikal, proyek, dan eksperimen, atau penugasan tertulis untuk siswa yang lebih suka membaca. B. Inteligensi. Teori multiple inteligensi dari Howard Gardner menekankan bahwa ada berbagai jenis inteligensi seperti verbal linguistik, logis matematis, musikal, visual spasial, kinestetik, dan interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Strategi pengelolaan kelas. Untuk mendukung keberagaman inteligensi, guru dapat mengadaptasi materi ajar agar relevan dengan berbagai kecerdasan siswa. Misalnya, untuk siswa dengan kecerdasan musikal, guru bisa mengintegrasikan musik dalam pembelajaran, sementara untuk siswa dengan kecerdasan interpersonal, diskusi kelompok dan kerjasama dapat menjadi strategi efektif. Ya baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Tayaki. Itu strategi belajar yang inklusif. Strategi inklusif melibatkan penyesuaian pembelajaran untuk memastikan semua siswa terlepas dari latar belakang atau kebutuhan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Beberapa strategi inklusif yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi mengacu pada pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Ini bisa meliputi pengaturan materi yang berbeda untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Selanjutnya bagian C, kolaborasi dan kerja kelompok. Dalam kelas yang inklusif, kerja kelompok bisa menjadi cara efektif untuk mendukung pembelajaran sosial dan emosi. Dengan bekerja dalam kelompok yang heterogen, siswa dapat saling menguatkan, belajar dari satu sama lain, dan mengatasi tantangan bersama. Bagian D, penyediaan aksesibilitas menjamin bahwa semua siswa dapat mengakses materi pembelajaran termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, seperti dengan cara menggunakan teknologi bantu atau memberikan materi dalam format yang lebih sesuai, misalnya teks yang lebih besar atau audio. Selanjutnya yaitu mengelola kelas dengan beragam tingkat kemampuan emosional. Siswa datang dengan beragam latar belakang emosional dan psikologis yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan pembelajaran dan lingkungan kelas. Untuk mengelola keberagaman ini, berikut beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama, penciptaan lingkungan yang aman dan mendukung siswa yang merasa aman dan dihargai lebih cenderung untuk terlibat dalam pembelajaran. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung secara emosional sangat penting. B. Penyesuaian kegiatan yang menstimulasi emosi positif. Siswa dengan tantangan emosional mungkin memerlukan waktu lebih untuk mengelola perasaan mereka. C. Pendekatan sosial emosional. Menerapkan pendekatan yang mendukung keterampilan sosial emosional dalam kelas sangat bermanfaat. Bagian D. Fleksibilitas. Dalam pengelolaan kelas, guru yang fleksibel dalam mengenai perubahan suasana hati dan kebutuhan emosional siswa dapat menciptakan ruang untuk perkembangan emosional dan siswa dan sosial mereka. Ya, sekian dari saya.
materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yasin. Langkah-langkah implementasi emosional siswa. 1. Langkah pertama, melakukan observasi awal dan tes untuk menilai siswa di awal semester. 2. Langkah menggunakan wawancara dengan siswa dan survei terhadap orang tua untuk memperoleh informasi tambahan tentang kondisi emosional siswa. Langkah ketiga, membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuan emosional mereka untuk mempermudah pendekatan yang lebih personal dan efektif. B. Pengembangan program pembelajaran sosial dan emosional atau social emotional learning. Langkah keempat, menyusun kurikulum yang mencakup kegiatan-kegiatan sel seperti pengelolaan emosi, kegiatan yang membantu siswa mengenali dan mengelola emosi mereka seperti latihan pernapasan atau meditasi. Keterampilan sosial, latihan yang memfokuskan pada keterampilan berkomunikasi, empati, dan kerjasama. Pemecahan masalah, skenario kasus yang memengaruhi siswa untuk mengatasi konflik atau masalah dan cara yang positif. 5. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan kelompok yang memungkinkan siswa untuk berbagi latar belakang emosional untuk bekerja sama dan saling menghormati dan mendukung. Bagian C. Pendekatan pembelajaran diferensiasi. Langkah 6. Menggunakan diferensiasi yang memperhatikan perbedaan kemampuan emosional dan intelektual siswa. Contohnya, siswa dengan kemampuan emosional rendah menyediakan sesi konseling individual dan kelompok kecil. Siswa dengan kemampuan emosional tinggi memberikan peran sebagai mentor bagi siswa untuk meningkatkan keterampilan sosial mereka. Langkah 7. Menerapkan pengajaran berbasis pengalaman agar siswa bisa belajar dari pengalaman langsung dalam situasi sosial yang beragam. Selanjutnya D. Membangun kelas yang aman dan mendukung. Langkah ke-8. Menciptakan budaya kelas yang mendukung di mana keberagaman emosional yang dihargai. Ini dapat dilakukan dengan menetapkan aturan kelas yang jelas terkait dengan pengelolaan emosi dan perilaku, mengadakan sesi refleksi emosional di akhir pelajaran untuk memantau perkembangan emosional siswa. Langkah 9 yaitu memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan perkembangannya dan kemampuan emosional dan sosial mereka. Selanjutnya, metode evaluasi implementasi. A. Evaluasi proses observasi kelas. Observasi kelas, guru akan melakukan observasi rutin terhadap interaksi siswa, baik dalam interaksi kelompok maupun individu, untuk menilai kemampuan mereka dalam mengelola emosi dan bekerja sama. Jurnal refleksi siswa dan akan diminta untuk menulis jurnal tentang bagaimana mereka mengelola emosi mereka dalam situasi tertentu, serta perkembangan mereka dalam keterampilan sosial kuesioner, kecerdasan emosional, survei atau kuesioner untuk menilai perkembangan kecerdasan emosional siswa dari waktu ke waktu, baik sebelum implementasi maupun setelah implementasi program SEL. Selanjutnya bagian B, evaluasi hasil. Tes kemampuan emosional. Setelah program dijalankan, melakukan tes untuk mengukur meningkatkan dalam pengelolaan emosi dan keterampilan sosial. Penilaian portofolio, mengumpulkan dan menilai hasil tugas, proyek atau pekerjaan kelompok siswa untuk menunjukkan perkembangan dan kemampuan sosial mereka. Wawancara dan diskusi di kelas. Melakukan wawancara dengan siswa untuk mendapatkan masukan mengenai pengalaman mereka dan dalam proses pembelajarannya.
Selanjutnya, refleksi dan kesimpulan refleksi. Refleksi mengelola kelas yang terdiri dari siswa dengan berbagai tingkat kemampuan emosional mereka merupakan tantangan besar yang memerlukan pendekatan yang penuh pemahaman, kesabaran, dan keterampilan psikologis. Dalam konteks ini, psikologi pendidikan memainkan peran yang sangat penting karena dapat memberikan wawasan tentang bagaimana setiap siswa berkembang secara emosional, serta bagaimana reaksi mereka terhadap lingkungan belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Siswa dengan tingkat kemampuan emosional yang berbeda seringkali menunjukkan perilaku yang berbeda. Setiap anak atau siswa dalam kelas ada siswa yang mampu mengelola emosi mereka dengan baik, sementara ada juga siswa yang mengelola emosi dengan tidak baik atau merasa marah dan cemas. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulan materi dari tersebut adalah teori-teori psikologi pendidikan memberikan dasar yang kokoh bagi pendidik dalam merancang dan melaksanakan strategi pengolahan kelas. Misalnya, teori kecerdasan emosional dapat diterapkan dalam bentuk program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka. Pendidik juga bisa menggunakan pendekatan yang berbasis pada teori perkembangan sosial emosional untuk membantu siswa membangun hubungan positif dengan teman sebaya guru. Dengan memahami tahap perkembangan emosional siswa, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran yang lebih sesuai dan memberi perhatian khusus kepada mereka yang mungkin membutuhkan dukungan lebih dan pengolahan emosi. Manfaat pendekatan inklusif dalam pendidikan. Pendekatan inklusif emosional memberikan banyak manfaat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua siswa, di mana mereka merasa dihargai dan dimengerti. Pendekatan inklusif tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, tetapi juga membantu membangun rasa percaya diri dan keterampilan sosial yang lebih baik. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.